Penggunaan sumber belajar, media pembelajaran, dan alat peraga sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran. Sumber belajar mencangkup segala sesuatu yang dapat digunakan untuk pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bahan cetak, bahan non-cetak, fasilitas, kegiatan, dan lingkungan sekitar. Jenis-jenis sumber belajar bervariasi, termasuk yang dirancang dan yang sudah ada, serta dapat diklarifikasikan menjadi visual, audio, dan audiovisual. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Joy Grace Bestari Simamora. Nah, kali ini kita akan membahas materi yang cukup menarik, yaitu sumber belajar dan media pembelajaran. Yuk kita bahas! Media pembelajaran adalah alat atau sarana yang mempermudah penyampaian materi pembelajaran kepada peserta didik. Jenis media pembelajaran sangat beragam, mulai dari guru atau dosen, buku ajar, lingkungan, hingga teknologi seperti komputer dan video. Sementara alat peraga merupakan sarana yang digunakan guru untuk memvisualisasikan konsep pembelajaran kepada peserta didik yang dapat berupa media visual, audio, atau visual audio. Selanjutnya, sumber belajar. Sumber belajar adalah sebuah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sebagian atau secara keseluruhan. Yang kedua, jenis-jenis sumber belajar. Sumber belajar memiliki berbagai bentuk yang beragam. Klasifikasi sumber belajar berdasarkan wujudnya, mencangkup beberapa jenis, seperti sumber belajar tercetak, sumber belajar non-cetak, sumber belajar berbentuk fasilitas, dan sumber belajar dalam bentuk kegiatan. Kemudian yang terakhir, sumber belajar yang berasal dari lingkungan masyarakat. Yang ketiga, media pembelajaran. Ketika mengajar, kita memerlukan suatu alat atau media pembelajaran untuk mempermudah kita dalam menyampaikan materi pembelajaran ke peserta didik. Selain mempermudah, juga bisa membuat peserta didik termotivasi untuk mengikuti pelajaran. Berdasarkan dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh ahli-ahli, dapat dikatakan bahwa media pembelajaran adalah setiap orang, bahan, alat, atau peristiwa yang memungkinkan pembelajar menerima pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan kata lain, bahwa guru atau dosen, buku ajar, lingkungan adalah media pembelajaran. Setiap media merupakan saran untuk mencapai tujuan. Yang keempat, macam-macam media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan kumpulan berbagai jenis komponen yang ada di dalam lingkungan peserta didik, sehingga mereka lebih terangsang untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Media juga dapat dijadikan sebagai cara untuk menyalurkan pesan materi kepada peserta didik. Media pembelajaran ada banyak jenis dan macam. Yang pertama, media visual, media yang tidak diproyeksikan. Media grafis termasuk dalam media visual yang menyampaikan pesan melalui simbol-simbol visual. Fungsi dari media grafis adalah untuk menarik perhatian, menjelaskan materi pelajaran dengan lebih jelas, dan mengilustrasikan fakta atau konsep yang sulit dipahami jika hanya dijelaskan secara verbal. Yang kedua, media audio, radio. Radio adalah perangkat elektronik yang memungkinkan kita untuk mendengarkan berita terbaru dan aktual, serta memperoleh informasi tentang berbagai kejadian dan peristiwa penting, serta masalah kehidupan lainnya. Radio dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, media visual audio.
media komputer memiliki semua kelebihan yang dimiliki oleh media lain. Selain mampu menampilkan teks, gerak, suara, dan gambar, komputer juga dapat digunakan secara interaktif, bukan hanya searah. Bahkan komputer yang terhubung dengan internet dapat memberikan keleluasaan belajar tanpa terikat ruang dan waktu, serta menyediakan sumber belajar yang hampir tanpa batas. Selanjutnya, materi yang kelima, yaitu alat peraga. Kata kunci dalam memahami alat peraga dalam konteks pembelajaran adalah nilai manfaat yang mengacu pada segala sesuatu yang dapat mendukung keefektifan dalam penyampaian, pengembangan, dan pemahaman informasi atau pesan pembelajaran. Alat peraga sering disebut juga sebagai sarana belajar. Materi yang keenam, pemilihan sumber belajar. Memilih sumber belajar yang tepat sangat penting untuk memastikan proses pembelajaran berjalan dengan baik. Berikut penjelasan sederhana dari poin-poin yang akan disebutkan. Yang pertama, program pengajaran. Ini adalah rencana atau kurikulum yang harus diikuti. Sumber belajar yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dan materi yang ada dalam program pengajaran tersebut. Yang kedua, kondisi lingkungan. Lingkungan di mana pembelajaran terjadi, termasuk fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, dan teknologi yang tersedia, sangat mempengaruhi jenis sumber belajar yang bisa digunakan. Misalnya, jika ada akses internet yang baik, sumber belajar online bisa sangat berguna. Yang ketiga, karakteristik siswa. Setiap siswa itu berbeda. Ada yang belajar dari lebih baik dengan visual, ada yang dengan audio, dan ada yang dengan praktik langsung. Sumber belajar harus disesuaikan dengan kebutuhan dan cara belajar masing-masing siswa. Yang keempat, karakteristik sumber belajar. Sumber belajar juga berbeda-beda. Ada yang berbentuk buku, video, aplikasi, atau website. Harus dipilih yang paling berkualitas, akurat, dan relevan dengan materi yang akan diajarkan. Selanjutnya, materi yang ketujuh, pemilihan alat peraga. Memilih alat peraga yang tepat untuk pembelajaran itu sangat penting, dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kesesuaian alat peraga. Alat peraga harus cocok dengan materi yang akan diajarkan. Misalkan, jika materinya tentang geometri, maka penggaris dan jangka adalah alat peraga yang sesuai. Materi yang kedelapan, pemilihan media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran harus memperhatikan beberapa faktor penting. Yang pertama, objektivitas. Media pembelajaran harus mendukung isi, bahan pelajaran agar tidak menyimpang atau menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua, program pengajaran. Media pembelajaran harus konsisten dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum atau program pengajaran. Yang ketiga, sasaran program atau siswa. Media pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, seperti usia, tingkat kognitif, dan gaya belajar mereka. Kemudian yang keempat, situasi dan kondisi. Pemilihan media pembelajaran harus mempertimbangkan situasi dan kondisi tempat pembelajaran, termasuk jumlah siswa, fasilitas yang tersedia, dan lingkungan belajar. Yang kelima, kualitas teknis. Media pembelajaran harus memiliki kualitas yang baik agar dapat menyampaikan informasi dengan jelas dan menarik perhatian siswa. Yang keenam, keefektifan dan efisiensi penggunaan. Media pembelajaran harus efektif dan efisien dalam menunjang proses pembelajaran sehingga dapat memberikan dampak yang positif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, guru dapat memilih media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan mendukung proses pembelajaran secara optimal. Materi yang terakhir, nomor 9, pemberdayaan sumber belajar. Manfaat pembelajaran dan alat peraga. Dengan ketersediaan dan hasil produksi yang ada, penggunaan sumber belajar, media, dan alat peraga tidak boleh dilakukan secara monoton dari waktu ke waktu. Oleh karena itu,
Diperlukan upaya bekerja sama dari pihak guru, sekolah, siswa, orang tua, komite sekolah, dan dewan sekolah untuk melakukan upaya-upaya pemberdayaan ke arah yang lebih optimal. Hal ini sangat penting agar penggunaannya tidak menjadi monoton. Asep Heri mengemukakan beberapa contoh upaya pemberdayaan sumber belajar yang mudah, murah, dan efektif terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, antara lain barang bekas. Barang-barang bekas seperti bekas bungkus rokok, korek api, kertas, kotak bungkus, dan sebagainya dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, misalnya dalam melatih keterampilan menghias, menggunting, dan kerjasama.